Silent Zelin, tempat berbahaya yang membuat banyak orang berbicara dan berubah warna, sangat hidup selama ini. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke dalamnya satu demi satu. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka berjalan di sepanjang rute aman dengan penuh minat, dan melewati jalan itu tanpa risiko apapun. Namun, di antara mereka, masih ada sebagian kecil dari pembangkit kebencian yang masuk ke dalamnya. Dan bagian kecil ini, setidaknya sebanyak 1.000 orang. Tentu saja, untuk jumlah ini, tidak sama sekali berapa banyak hati pembangkit tenaga listrik yang memiliki gelombang. Tetapi kematian kejeniusan beberapa ras lain masih merupakan hal yang baik bagi mereka. Banyak orang bahkan meninggal karena sekarat di beberapa pembangkit tenaga listrik untuk memperlambat daya saing mereka. Dalam sekejap mata, batas waktu untuk tes pertama pembangkit tenaga listrik teratas hampir tercapai. Di akhir Silent Zelin, tidak ada space crack yang menakutkan di atas langit, dan pemandangan hutan purba secara bertahap menghilang. Sebagai gantinya, ada dataran tak berujung. Di atas dataran ini, sudah ada siluet menyembunyikan langit dan menutupi bumi, dan ada juga hembusan angin yang terus-menerus, terus menumbuhkan kerumunan besar yang menakutkan ini. Siu. Di kejauhan, sekelompok lebih dari selusin siluet pria dan kuda terbang masuk, dan akhirnya berdiri di udara. Siluet itu muncul. Itu adalah Qin Yichen, Jelai dan yang lainnya. Pada saat ini, bahkan kuda kelompok gajah Lin Xiantair semuanya ada di dalamnya. Ini spektakuler, digantung di udara. Melihat kerumunan besar yang hampir penuh sesak, Qin Yichen tidak terkejut. Setelah eliminasi brutal, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang lulus ujian pertama. Jumlah ini masih di luar ekspektasi Qin Yichen. Namun, menurut perkiraannya, pembangkit tenaga listrik yang mati di pembangkit tenaga listrik 10.000 keluarga yang sama, serta binatang buas dan area berbahaya itu, mungkin tidak kurang dari ini. Setiap orang yang bisa sampai di sini adalah keberadaan yang sangat baik dari semua kelompok etnis. Selain itu, Qin Yan tertawa. Qin Yichen juga cukup mengangguk. Dalam siluet yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, dia dapat mendeteksi banyak nafas halus dan kuat. Terlihat bahwa generasi harimau berjongkok, naga tersembunyi tidak kalah banyaknya. Tatapan Qin Yichen menyapu langit, dan dia berhenti tidak jauh. Ada sekelompok 40-50 pembangkit tenaga listrik yang berkumpul bersama, dan mata Qin Yichen berkumpul di garis depan pria dan wanita. Ada seorang pria yang terlihat tidak mencolok. Pria itu berdiri dengan tenang, tetapi seperti hari berikutnya sulit untuk menutupi sinar cahaya, dan itu membuat orang saling memandang. Selain itu, dari fluktuasi tersembunyi yang beredar dari dalam tubuh, bahkan mata Qin Yichen itu sedikit setrum. Itu adalah Wu Yang dari klan Gagak Emas. Dia mampu menembus ke tingkat suci sejak lama, dan untuk masalah ini, dia dengan sengaja menekan basis kultivasi. Dikabarkan bahwa dia berhasil dalam keberhasilan kultivasi seni ilahi klan Gagak Emas, menyerang kekuatan. Sangat ganas. Ketika tatapan Qin Yichen tertuju pada pria itu, Qin Ye mengingatkan dengan keras. Oh, mendengar ini, Qin Yichen sedikit mengernyit. Dia juga mendengar tentang Golden Crow Clan. Menurut rumor, Gagak Emas adalah roh dari objek ilahi di bawah sinar matahari. Jika itu bisa membangkitkan spiritualitas, klan Gagak Emas sudah cukup untuk menghancurkan bumi yang memadamkan surga. Namun, sejak zaman kuno, saya juga belum pernah mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik Golden Crow Clan berlatih sampai saat itu. Kelompok orang 1.000 kaki di sebelah kiri Wu Yang adalah pusat kekuatan dari berbagai ras yang termasuk dalam suku Ling Sui. Pemimpin perjalanan ini adalah Sui Wanxing, yang merupakan generasi muda terbaik di antara suku Suiling. Basis kultivasinya tidak kalah dengan saya, dan metode serangannya tidak dapat diprediksi dan sangat sulit. Qin Ye menunjuk ke sisi lain dan melanjutkan. Tatapan Qin Yichen melirik ke masa lalu, tetapi di depan sekelompok pembangkit tenaga listrik ke arah itu, seorang wanita mengenakan jubah biru muda anggun dan berdiri. Dan penampilannya juga cukup indah, tapi itu yang paling mengesankan. Mata biru yang sepucat permata, dan jika Anda melihatnya, Anda akan jatuh ke dalamnya. Di seberang Sui Wanxing, ada rekan dari keluarga Ling Sui, tuan muda dari keluarga Minghai, Hai Botian. Garis pandang Qin Yichen melihat ke arah yang dikatakan King King, dan seorang pemuda berdiri di kejauhan di seberang Sui Wanxing. Rambutnya agak biru, dan matanya seperti air laut, memberi orang perasaan yang tak terduga. Pengenalan Qin Yichen melihat setidaknya 10 orang berbakat dari ras puncak. Selain itu, masing-masing karakter ini sangat kuat, dan tidak ada fluktuasi mereka yang lebih lemah dari Jin Mi, King Ye, dan bahkan beberapa dari mereka sangat terhalang. Untuk pembangkit tenaga listrik ini, meskipun Qin Yichen harus memperhatikannya, dia tidak membuatnya terlalu menakutkan. Kalau dipikir-pikir, mungkin karena saat ini permintaan top powerhouse untuk masuk terbatas pada tingkat kehormatan. Beberapa orang yang terlalu jahat mungkin telah menembus ke tingkat suci sejak lama dan memiliki jalur kultivasi sendiri. Untuk pengakuan pembangkit tenaga listrik teratas itu tidak terlalu menarik. Hong lama. Dan saat Qin Yichen melihat pembangkit tenaga dari ras puncak,
Itu terdengar seperti guntur, berguling dari kejauhan. Petir ada di sini. Merasakan gerakan semacam ini, kulit banyak orang sedikit tenggelam, bahkan teratai hijau, berkata dengan bermartabat. Sua. Hai. Kemudian, di bawah kunci garis pandang, sebuah siluet masuk ke dalamnya dengan postur yang sangat arogan, dan akhirnya tinggal di wilayah paling tengah dari kerumunan yang sangat banyak. Tiba-tiba, siluet itu keluar perlahan, hanya untuk melihat seorang lelaki kekar berusia sekitar 24 hingga 25 tahun berdiri tegak di tengah langit. Embusan langit menyapu, membuat banyak orang terlihat ganas. Sebuah perubahan. Keluarga monster Guntur, Guntur 9 murni. Kemunculan siluet ini langsung menimbulkan suara seruan. Mata Qin Yichen juga memadat pada siluet yang luar biasa itu, dengan ekspresi yang sangat serius di matanya. Dan hal yang mengejutkan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya adalah yang ada di bahu pria kuat ini, tongkat bayangan hantu. Itu keluarga Jin Yan, senjata Jin Mi. Kim Mi sudah mati? Tanda seru. Wajah Qin Yichen sedikit tenggelam, dan dia diam-diam menghela nafas. Meskipun Jin Mi, terlepas dari latar belakang atau kekuatannya, termasuk pik di antara pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam ujian pembangkit tenaga listrik teratas, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak terkalahkan. Sebaliknya, selama mereka ada, jika mereka secara tidak sengaja mengekspos titik lemah, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh momok. Mau ikut, pria tegap ini pasti pembunuhnya saat Jin Mi dipukul.